Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska M. Syalagan dengan NIM F1C321018 dari program studi fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dasar-dasar sains dan teknologi yang diampu oleh Ibu Yoza Pendriani, SPD MSI. Yang saya akan bahas yaitu sains dan teknologi untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sains. Kita tahu sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Sedangkan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, artinya hasil observasi atau pengamatan baik di laboratorium untuk ilmu-ilmu kealaman maupun di masyarakat untuk ilmu-ilmu sosial. Proses mencari kebenaran atau jawaban tentang persoalan-persoalan secara sistematik dinamakan pendekatan saintifik. Dan pendekatan ini menjadi landasan perkembangan teknologi yang menjadi salah satu unsur terpenting peradaban manusia. Sains sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan kemanusiaan dan juga teknologi. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam situasi tertentu, teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi untuk merusak dan potensi kekuasaan. Disinilah letak perbedaan sains dan teknologi. Penggunaan teknologi bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas yang bersifat dengan efisien waktu dan tenaga. Penciptaan teknologi ini didorong oleh ciri otomatisme dan fenomena teknik kehidupan masa kini yang menginginkan segala sesuatu untuk menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Sains dan teknologi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya sains dan teknologi tidak hanya dalam mengurangi kesengsaraan umat manusia dan memicu pertumbuhan, akan tetapi juga dapat membantu memberikan penilaian tentang batas-batas kesinambungan tersebut yang diakibatkan oleh pemanfaatan sains dan teknologi. Tujuan mengadakan panel itu adalah memberikan suatu wawasan mengenai bidang-bidang khusus, yang inovasi-inovasinya dapat mempunyai dampak yang penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya komunikasi sebagai sarana bagi pembangunan yang berkelanjutan dan bagi negara-negara berkembang diperlukan sistem-sistem yang mudah digunakan dan mudah dioperasikan, serta dipelihara dan yang murah. Sistem komunikasi yang dibutuhkan oleh negara berkembang berbeda dengan sistem komunikasi yang diperlukan oleh negara maju. Untuk negara berkembang, yang penting adalah kecepatan penyebaran dan jangkauan. Dalam usaha negara berkembang, untuk membangun sistem telekomunikasi yang cocok baginya akan diperlukan orang-orang yang berkemuka dalam bidang-bidang seperti electrical engineering, matematika, sains komputer, fisika, teori informasi, dan sebagainya, yang tidak akan dijumpai dalam jurusan wireless communication atau komunikasi tanpa kawat atau yang dikenal sebagai arus lemah. Oleh karena itu, pendidikan dalam sains dan teknologi perlu bersifat interdisiplin. Peningkatan kapasitas informasi selanjutnya dapat dilakukan antara lain dengan pemancar dan penerima dengan banyak antena. Kapasitas dari suatu pita frekuensi berbanding lurus dengan banyaknya antena. Akan tetapi pendekatan ini memerlukan pemrosesan sinyal yang khusus untuk dapat memperoleh kembali sinyal yang dipancarkan. Kemudian pengembangan komunikasi itu sendiri tidak akan membawa negara berkembang mencapai standar hidup yang negara maju. Sedangkan usaha menyusul teknologi yang ada makin lama makin sulit oleh karena teknologi makin lama makin cepat berubah. Usaha mengejar teknologi memerlukan investasi yang besar karena laju kemajuan teknologi mengikuti grafik yang eksponensial atau learning curve, dan hak intelektual yang akan dibayar menjadi semakin mahal atau menghadang teknologi lebih layak untuk dilaksanakan. Oleh karena start kita dengan negara maju sama. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan keterlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adapun dalam pelaksanaan TPB atau SDGs di Indonesia, cukup banyak kinerja yang telah dicapai baik di titik global maupun nasional.
Abad 21 adalah abad yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung secara eksponensial. Di samping membawa dampak positif, perkembangan sains dan teknologi juga telah membawa dampak-dampak negatif. Beberapa dampak negatif perkembangan sains dan teknologi telah menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem yang mengancam sistem kehidupan di bumi ini. Efek negatif ini telah membawa gambaran bahwa sains telah dinodai oleh serangkaian aktivitas yang tanpa didasari oleh nilai kemanusiaan telah membawa degradasi lingkungan, konsekuensi sosial, serta ancaman bahaya bagi kehidupan. Untuk menjaga keseimbangan perkembangan iptek dengan lingkungan serta kelestarian sumber daya alam, muncullah konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pendidikan sains yang memberi penekanan utama kepada pengajaran nilai-nilai merupakan faktor yang amat penting. Pendidikan sains harus mampu menghasilkan masyarakat berbudaya yang terdiri atas orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas terhadap ide-ide ilmiah dan mengapresiasi nilai-nilai sains. Dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pendidikan sains harus dipandang sebagai pengembangan intelektual, pengembangan atribut personal, dan pengembangan nilai-nilai sosial. Adapun tujuan SDGs yaitu 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Yang keempat menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif, serta meningkatkan kesepakatan belajar seumur hidup untuk bersama. Yang kelima mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Yang keenam menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Yang ketujuh menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Yang kesembilan, membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara. Yang ke-11 membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang ke-13 mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk membangun keberlanjutan. Yang ke-12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang ke-13 mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Ke-15 melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16 meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.